warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Parlan selaku pengawas binaan SMP 1 Karangpenang, Bapak Ibu semuanya, kolega saya, relasi saya, mitra saya yang saya hormati dan saya cinta sayangi. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dzin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu semuanya, pada hari ini kami selaku Kepala Sekolah SMP 1 Karangpenang akan mengadakan pemaparan tentang observasi tentang program kerja SMP 1 Karangpenang yang ditambahkan oleh keberhasilan dan kegagalan tahun-tahun kemarin. Jadi tumpunya adalah kegagalan itu biar bangkit dan keberhasilan itu biar menukik ke atas lagi. Jadi sesuai dengan motto Islam, hari ini harus baik dari kemarin, dan kemarin hari ini harus baik dari kemarin, dan besok harus lebih baik dari hari ini. Begitu, walaupun berapa persen harus lebih baik. Itu yang pertama. Karena lebih baik itu kuncinya pada manusia, maka manusia itu penting untuk kita godok secara parsial, secara membumi sejak pribadi. Apa itu? Secara pribadi itu adalah karakter. Karakter kalau bahasa Maduranya bebentek, kalau bahasa normatifnya tabiat atau watak. Dari ini maka semua bidang studi atau pelajaran semuanya itu tidak lepas apapun namanya pada pembentukan karakter. Kebetulan yang penting di kita, yang penting dalam kehidupan kita, yang bagus dalam kehidupan kita untuk membentuk seorang baik, di sini sedikit menurun atau bahasa saya mengenaskan di tahun kemarin. Padahal ini fondasi awal. Kalau rumah itu fondasinya itu kalau Maduranya. Kondisi sekolah yang terbaik itu Bhinneka Tunggal Ika, kebenekaan, kewarna-warnian itu baik. Kenapa? Seperti yang disabdakan atau dinilaikan oleh Bapak pengawas bahwa kita itu warna-warninya kelihatan. Dalam arti ini menahan toleransi masih tinggi, menahan toleransi ketidaksamaan pendapat masih tinggi. Jadi pencapaiannya selaras dalam artian fokus dengan ideal dengan fakta yang ada. Kurang itu adalah kategorinya dalam siswa didik atau anak didik. Beriman, berakhlak, gotong royong, kreatif, kritis, menghargai, kebudayaan dan mandiri. Ini maksud tujuan adalah untuk meningkatkan kompetensi guru dan peserta didik dalam bidang karakter, bersinergi. Guru-guru semuanya bersinergi. Tentu hal ini sikapi dengan rencana aksi nyata ke depan prioritas kami dalam program yang telah ditentukan dalam konsentrasi program ini, program sekolah ini. Maksudnya guru, pendidik dan DTK, tenaga pendidikan serta murid atau para siswa itu bersinergi, itu memiliki hubungan simbolis yang bagus, sama-sama mendukung. Kalau guru masuk, siswanya juga anteng. Kalau gurunya memberikan tugas, siswanya juga anteng dan bersopan diri dalam hal memberikan pembelajaran, baik sopan kepada anak sebagai contoh pembelajaran, atau yang anak juga harus wajib, artinya berperilaku sopan kepada pendidik atau pengajar atau guru. Karena sumber daya dan daya dukung guru dan tenaga pendidikan alhamdulillah di SMP 1 Karangpenang ini bagus, tapi tidak sempurna. Guru yang mengajar sesuai dirinya sudah prasarana sudah cukup, utamanya masalah IT, komputer, laptop dan sebagainya sudah tenaga ahli IT. Kelebihan daya dukung yang sedang daya dukungnya adalah keterlibatan komite sekolah, tokoh wali murid sangat berguna sekali dalam hal yang dilakukan atau yang dilakukan itu. Sebenarnya ini sudah menjadi hak paten atau hak baku bagi pendidik. Pelatihan, bimtek, webinar, seminar dan lain-lain, apa mengajar di TK, di IEP itu sudah baku. Bahkan setiap mata belajar guru
yang punya studi khusus atau bayar khusus, punya NDP, punya komunitas, bahkan punya ruang belajar, mengasah kemampuan guru besar didik, dan ketika yang dua untuk mengembangkan dunia karakter yang efektif dan efisien. Hasil yang diinginkan atau target meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan terhadap dunia karakter peserta didik, meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan. Jadi yang ditingkatkan itu pemahaman dan pelaksanaannya. Kenapa? Kalau pemahamannya itu ditingkatkan, tak ada pelaksanaannya, song katanya orang sekarang. Ini sebenarnya lebih pada satu satuan, tapi dua hal yang beda, pemahaman dan pelaksanaan. Pahami Bapak Ibu Guru. Mungkin ada masukan atas nama kebersamaan, saya tunggu bila ada. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Langsung saja dari pemaparan atau presentasi program sekolah yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, ini menggugah hati saya sebagai pendidik di SMP Negeri 1 Karangpenang ini, karena ini menjadi harapan kita bersama bahwa program yang bagus, program yang baik itu akan selalu disenangi oleh semua bagian yang ada di dalam sekolah tersebut. Melihat dari materi presentasinya, yaitu tentang pendidikan karakter, di mana pendidikan karakter ini menjadi poin penting di semua kalangan pendidikan nasional, bahwa tugas utama kita, khususnya saya sebagai guru, mengoptimalkan bagaimana caranya pendidikan karakter itu kembali seperti yang dulu, karena eranya sekarang sudah berubah. Zaman dulu itu ketika siswa bertemu dengan gurunya, maka siswa tersebut bisa menunduk atau mengucapkan salam atau salim dan lain sebagainya. Tetapi pada kenyataannya saat ini hal tersebut sudah mulai hilang dari permukaan. Nah, ini menjadi PR kita bersama sebenarnya. Namun karena pada saat ini merupakan bagian program Bapak Kepala Sekolah untuk memperbaiki pendidikan karakter yang ada di SMP Negeri 1 Karangpenang ini, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan atau mau saya sampaikan, bahwa sesuai dengan slogannya di awal presentasi tadi, hari sekarang harus lebih baik dari yang kemarin dan hari esok harus lebih baik dari yang sekarang. Tentunya kita perlu ada kolaborasi sehingga hal tersebut bisa tercapai. Sementara kejadiannya di lapangan saat ini ada banyak kekurangan yang perlu kita evaluasi bersama, bahwa di dalam pendidikan karakter itu selain daripada beriman, berakhlak, di situ juga terdapat bagian kreatif dan juga kritis. Nah, untuk kita menunjang siswa itu agar lebih kreatif dan juga lebih kritis, kita memerlukan beberapa program khusus kepada siswa tersebut. Mungkin saya usulkan diantaranya yang dapat kita pakai nanti, ini menunggu persetujuan dari kepala sekolah. Nanti kalau ini bagus bisa kita pakai. Di antaranya adalah setelah selesai semester ini kita ada jeda waktu, atau di awal tahun ajaran baru kita bisa melaksanakan kegiatan kelas meeting. Kelas meeting itu merupakan kegiatan antar kelas. Nah, kalau kita isi dengan kegiatan-kegiatan semisal lomba atau apa dan lain sebagainya, sehingga anak-anak itu akan muncul kreativitasnya, tidak hanya terfokus terhadap kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Melihat dari slide yang ditampilkan ini, memang ada di bagian bawah itu ada kegiatan P5. Nah, merujuk dari hal tersebut, siswa sangat antusias. Artinya, kegiatan pembelajaran di SMP Negeri 1 Karangpenang ini akan lebih hidup ketika pembelajaran itu dikemas dengan praktek. Di antaranya P5 dan juga kegiatan komputer, kegiatan lab IPA. Ini luar biasa. Jadi mungkin dari beberapa kegiatan yang sudah terlaksana ini dikemas menjadi satu program, di antaranya kelas meeting, maka anak-anak bisa mungkin dari bahasa Indonesia nanti bisa membuat lomba puisi dan lain sebagainya. Tuh. Kemudian keterlibatan sekolah kita terhadap perlombaan nasional atau di kabupaten itu juga perlu kita tingkatkan, termasuk kegiatan perlombaan yang ada di daerah. Memang di sini sudah banyak sekali mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, tetapi ini perlu kita tingkatkan kembali. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukannya, sangat bagus, dan memang sebenarnya tentang kelas meeting itu pernah ada 2 tahun kosong, atau beberapa saya sejak datang lagi kosong. Jadi mungkin apa yang cak orang kata meeting baru mati, memang dulu sering itu tidak masuk di sini kosong.
awalnya bukan itu, COVID itu awalnya. Walaupun sekarang pengaruh COVID tinggi, karena motor COVID. Dulu belum COVID, Bapak Ibu tahu, ini anak-anak gercep di sini. Makanya tak tahu datang. Sekarang juga COVID, panas sekali. COVID ternyata bukan hanya penyakit yang katanya bahaya, tapi membuat karakter rontak sekarang. Ya tuh, jadi siap hari ini atau sekitar ini ada nanti ada meeting yang ke lomba-lomba itu sudah sekali, cuman setelah pra COVID ini memang tidak ada tempur yang bagus. Kalau dulu banyak sebelum COVID, kayak olahraga, kayak puisi, kayak LPS 2N atau OSN. Makin sini makin apakah memang ya gairah siswa, tapi gairah itu kalau padam kita bangkitkan, paham. Mari kita bangkit lagi, tentunya dalam hal lomba, kelas meeting, minimal kan meeting yang harus ada pengalian bakat yang bisa dilanjutkan ke U2SN, OSN gitu dan lain-lain. Biasa meetingnya itu ada hasilnya. Kalau dulu beragam, betul lari karung, rami, tapi baca dulu. Sekarang nggak ada. Baik dengan caranya Pak Somad kan sejak awal menjalankan meeting. Sekarang saya siap dan kita tunggu bersama nanti. Itu bagus sekali, dan setelah itu hasil dari meeting ini dalam intern ini kita untuk bakat berikan saja, nanti daftarkan ke Sampang atau nasional. Demikian, mungkin ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Tadi saya sudah menyimak tentang tujuan pembentukan karakter, yaitu untuk meningkatkan nilai pendidikan karakter di sekolah pada hasil rapot pendidikan yang akan datang. Saya tidak begitu paham Pak masalah itu. Namun yang saya tanyakan di sini ada dua, insya Allah. Yang pertama, strategi apa saja yang harus kita lakukan Pak untuk meningkatkan kualitas rapor pendidikan sekolah agar setiap tahun semakin bagus hasilnya. Kemudian yang kedua Pak, strategi juga Pak, strategi apa saja yang harus kita lakukan untuk membentuk karakter peserta didik yang tidak masuk sekolah. Karena saya sebagai wali kelas Pak sudah ada panggilan kepada orang tua tapi tidak hadir Pak. Orang tuanya tidak hadir, malah siswanya yang masuk. Jadi saya bingung Pak, pada waktu itu apa mau dipanggil lagi atau gimana Pak. Jadi saya minta solusi apa saja strategi yang harus saya lakukan sebagai wali kelas biar siswa itu masuk sekolah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagaimana rapor pendidikan itu baik, minimal hijau atau biru katanya orang Madura biru. Ya biar baik, Abdul Kafi bikin bagus semua, tapi nantinya indikatornya dari sini lemah dalam pembelajaran, lemah dalam hal pembentukan karakter, lemah dalam hal menghibur siswa, dan lemah juga dalam kebersamaan dalam arti pendidikan, bagaimana yang pendidikan itu. Jadi kita harus, kalau katanya orang BK itu tak poli untuk apa, donusi harus ekstra kembali kalau komputer, jadi harus waktu ulang apa demi kebaikan bagian itu. Kalau berangkat di dalam atau lebih depan, tapi yang kedua adalah gimana mengubah atau membuat siswa agar menjadi orang yang disiplin, rajin, ikut dalam hal pembiasaan pembelajaran. Ini karena tidak ikut kita maka agak lebih rumit, cuma bukan tidak bisa, agak lebih rumit. Ya maaf itu saja. Memang era Gen Z ini memang gampang melarat, mudah gampang mudah. Eranya anak didik kita ini kenapa? Karena anak didik kita semua ini kurang ada, kalau di sini maaf yang lain lah, di tempat ini yang saya mengerti kurang ada keterikatan hati antara wali murid dengan anak didik. Saya pernah diskusi pada saatnya waktu itu apa dengan Pak dulu ke rumahnya wali murid yang tidak masuk atau jarang masuk lama, yang tidak masuk lama. Saya datang ke sana, dia benar namal sekali. Apa? Bertanya, Pak, Bu, tahu ini? Tuh wali negara. Ternyata guru negara.
menulis mulut patah tahu pak kulit tahu. Jadi bahasa yang sebenarnya itu ironi sekali itu. Kalau anak SMA kata mungkin iya, karena agak dewasa, agak tua. Tapi kalau dikasih ke sekolah dasar itu, apa ini letak salah itu tetap di orang tua. Tak salah di orang tua. Masih nyaki menggolnya apa ya? Dikit-dikit mana ngomong datang ke libat deh, kan pengen mau jangan tahu. Dan itu saya agak tak salah lagi, kan zamannya kayak lembusnya. Begitu saya tanyakan sebenarnya laki berarti kesalahannya gitu kemana? Berarti dia sudah biasa keluar rumah tanpa mamanya. Kok begitu? Pembiasaan berbahaya. Dan kebetulan juga di sini memang keterikatan antara hati baik itu orang tua, cadangan, orang tua itu nininya, makildinya, pamannya itu tambah kadang-kadang tambah di dribble anaknya, dribble terus sana kemari bingung. Jadi memang sebenarnya 40% atau di 30% itu peran dominan dari guru, tapi 70%-nya orang tua. Demikian, mungkin ada lagi atau kalau tidak ada saya itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.